waktu. Jadi kami persilakan Ustadz Edi Mulyadi. Jadi Bang Edi Mulyadi akan menjelaskan banyak hal ya kan. Bahkan kengerian-kengerian rejim sebenarnya monggo. Terkait KM 50 juga beliau juga terkait jenggoan anak nanti ceritanya itu gimana, dan KM 50 itu gimana ya kan, terus rejim sekarang itu gimana ya kan. Kita persilakan beliau ngomong apa saja. Asal jangan hidup Jokowi. Terima kasih. Oh my God. Hidup Gibran. Boleh. Saya galuh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi Ustadz Munib kebablasan. Mosok paling tahu. Kan kita ada ayatnya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Gitu, bablas. Kemudian saya dipanggil apa? Abang, Ustadz, Pak D, boleh. Panggil apa aja boleh, asal jangan panggil polisi. Repot. Repot betulan deh. Mudah-mudahan di sini para habaib, kiai dan Bapak Sekjen tidak ada yang berurusan dengan polisi. Repot Pak, Masya Allah. Masya Allah. Ya kebetulan aja saya kalau dipanggil polisi, diperiksa, penyidiknya saya kamu-kamuin. Kamu ngerti nggak yang kamu tanya? Iya, gaya kan? Waktu dipanggil soal KM 50 di Polda Metro Jaya, saya tanya, saya dipanggil sebagai apa? Sebagai saksi Pak. Kasusnya apa? Kepemilikan senjata api. Siapa terlapornya? Ada Pak. Siapa terlapornya? Ada Pak. Kamu kasih tahu siapa terlapornya? Ada Pak. Ya udah, saya mau pulang. Nggak bisa Pak, Bapak. Saya tidak mau diperiksa sebelum saya tahu siapa terlapornya. Dia bingung kan? Bentar Pak, kami konsultasi sama pimpinan. Keluar kira-kira 10 menit, 15 menit, dia masuk lagi. Oke Pak, terlapornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bilang 6 orang yang kamu sebut terlapor itu sudah mati semua, ditembak sama polisi. Bukan, dibunuh sama polisi, dibantai sama polisi, saya bilang gitu. Ini bukan hoax, bukan kata saya, kata bos Musi Fadil Imron. Kapolda saya bilang begitu. Kamu tahu nggak pasal tuh, saya jago, sebelah saya Al-Katiri. Pengacaranya, Abdullah Al-Katiri. Kamu tahu nggak pasal 77 KUHP itu, saya buka nih, baca. Kasus yang terlapornya sudah meninggal, case close. Ditutup. Kenapa kamu manggil saya sebagai saksi untuk kasus yang sudah selesai? Tapi Pak, Al-Katiri ngegas lagi. Kamu tetap mau periksa klien saya? Oke, kalau mau periksa, bikin surat pernyataan bahwa pemeriksaan ini, BAP ini tidak berdasarkan KUHP dan KUHP. Mau? Wah, tambah bingung. Iya loh, iya. Tapi yang sini saya mau bilang adalah bahwa jangan pernah berurusan dengan polisi. Jangan. Kita jadi orang baik, tiba-tiba simsalabim jadi orang jahat. Sampai ada yang bilang kalau lu dia jalan ketemu begal, lu masih ada harapan jadi orang benar. Jadi korban. Tapi lu kalau berhadapan dengan polisi, udah pasti selalu jadi orang salah. Prit, mana SIM? Ada Pak. STNK? Ada Pak. Apalagi ya? Coba mana P3K? Ada Pak. Apalagi ya? Dicari terus. Oh ini nggak ada penitinya. Nah, kena. Dicari-cari terus ya. Jadi panggil apa saya boleh, asal jangan dipanggil polisi aja, repot. Bapak, saudara sekalian, para habaib kiai yang saya hormati, yang Allah muliakan. Saya sampai tadi saya ngobrol di situ, saya nggak tahu malam ini kita ngomong apa. Kan judulnya ini, dari kritik ke solusi, ini kan obrolan saya di Surabaya begitu, Mojokerto kemarin begitu, pagi tadi di Pamekasan begitu, sekarang begini juga sama. Tapi kan nggak mungkin kita ngomong hal yang sama walaupun audiensnya berbeda.
Karena penonton saya kan sama. YouTube saya. Tapi saya jadi ingat tiba-tiba bagaimana Prabowo Subianto pernah meramalkan Indonesia akan bubar tahun 2030. Nah, dia menulis buku yang namanya Indonesia Paradox dan Solusinya. Saya bertanya begini, ngomong begini karena kira-kira 1,5 bulan yang lalu saya dengan Munarman, Sekretaris Umum FPI, mantan, bicara di sebuah acara di Bekasi. Ada audiens bertanya, kira-kira Prabowo masih bisa diharapkan nggak sih? Dia ngeri nggak? Prabowo bisa diharapkan nggak sih? Lalu Munarman menjawab, Prabowo menulis buku Indonesia Paradox. Di buku itu dijelaskan Indonesia mengalami masalah, paradoks. Kenapa paradoks? Indonesia dianugerahi oleh Allah kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kalau ingat lagu Kos Plus, bukan lautan, tapi kolam susu. cuma kolam susu. Bayangkan Pak, bukan laut, tapi kolam susu. Ikan dan udang cukup menghampirimu. Kita nggak perlu repot-repot. Kemudian tongkat dan kayu menjadi tanaman. Lempar jadi tanaman. Dahsyat itu. Multatuli Daus Dekker mengatakan Indonesia itu untayan jamrud di Katulistiwa. Itu sebabnya para bapak pendiri bangsa kita dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar kita menyebutkan bahwa tanah, air, dan kekayaan kandungan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, pertanyaannya meminjam Ustadz Munif tadi, sekarang hidup tambah susah apa tambah susah? Tambah susah apa tambah susah? Padahal di Kejaksaan Agung ada beberapa kali pamer duit. 3,8 triliun, 8,1 triliun, 11,3 triliun. Dipajang Pak, dipamer Pak. Itu waktu 11,83 triliun, itu lobi utama Kejaksaan Agung tuh penuh dengan duit. Tumpukannya lebih dari 2 meter. Bapak bisa bayangkan nggak? Itu baru 11-an triliun Pak. Nah, kata si Abraham Samad, mantan ketua KPK, dia mengatakan kalau tambang dirapikan, diberesin, mafia disikat, dia kira-kira bicara 2-3 tahun yang lalu, itu bisa untuk melunasi utang Indonesia yang saat itu 7.000-an triliun. Lunas. Plus, ditambah pemerintah bisa memberi uang kepada setiap warga negara 20 juta rupiah per bulan. 20 juta rupiah per bulan. Jadi kalau Bapak sebagai kepala rumah tangga punya 2 istri, salah. Maaf. Bapak sebagai kepala rumah tangga punya 2 anak, bener ya? Punya 2 anak dan 4 istri. Jadi satu istri masing-masing 2 gitu ya. Saya ditanya, ini lu berapa Ed? 1. Lu mah muslim doang. Emang kenapa? Kalau 2, ustadz. Kalau 3, kiai. Kalau 4, syekh. Wah, Habib. Habib berapa? Udah bercandanya balik lagi. Jadi kalau 1 istri 2 anak, berarti setiap rumah tangga didapat uang dari negara setiap bulan 80 juta rupiah. Bapak bisa bayangin nggak? Kalau tambang diberesin. Dan memang tambang itu luar biasa Pak. Dahsyat luar biasa. Jadi bagaimana saya pernah di penjara. Di dalam penjara kemudian nggak lama masuk 4 orang. Direksi sebuah perusahaan tambang. Dirutnya, direktur keuangan, direktur operasional, direktur teknik, 4-4-nya masuk penjara. Dia suka datang ke kamar saya, ke sel saya.
ngobrol ngalur gitu segala macam. Kemudian setelah keluar, ini orang Betawi, Dirut itu orang Betawi, masih muda, jauh di bawah saya. Panggil saya Pak Ustadz, tapi serunya dia lu gue. Begitu dia keluar, saya juga di luar, dia telepon saya, Pak Ustadz, setelah basa-basi, lo kemari dong. Mana? Kantor gue dong. Di mana? Di sini. Ngobrol-ngobrol main gini. Saya datang main. Apa yang terjadi? Pak Ustadz lu di sini ya, temenin gue. Temenin tuh ngapain? Temenin sini aja, ngapain aja. Temenin. Ntar gue kasih setiap bulan segini. Kaget juga, banyak benar. Alhamdulillah. Mobil ada nggak? Mobil ada nggak? Ada. Kalau nggak ada pakai Innova, pakai aja. Nggak ada mobil, alhamdulillah. Oke. Jadi yang saya mau kasih tahu, tambak itu dahsyat. Jadi kalau Bapak nonton televisi, nonton film segala macam, ada orang terbang pakai pesawat pribadi, jet. Nah, saya ngalamin, Bro. Saya ngalamin terbang dari Halim ke Luwu Utara di Sulawesi Barat, pakai jet pribadi. Saking dahsyatnya sampai Abraham Samad mengatakan begitu. Dan ketika beberapa bulan ini Prabowo tiba-tiba seperti sadar bahwa dia pernah menulis buku Paradoks Indonesia. Ini istilah saya saja ya. Seperti sadar itu istilah saya saja. Kemudian dia berusaha mengamalkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 tentang kekayaan alam ini. Maka dia rapikan. Dia lihat bahwa ekspor sumber daya alam, terutama batu bara, nikel, timah, dan sawit, itu selama ini dilakukan dengan banyak sekali manipulasi. Ada yang namanya under invoicing, ada namanya transfer pricing, ada pokoknya segala macam yang istilah teknis itu yang kita nggak gitu paham. Tapi intinya itu manipulasi ekspor. Dan sekarang ini termasuk yang lagi dikejar adalah Dirjen Bea Cukainya, Jenderal Bintang 3 yang diduga terlibat. Nah, data yang ada menyebutkan selama 21 tahun ekspor itu telah merugikan negara sebanyak 14.000 triliun. 14.000 triliun, Pak. Bayangin, kalau saya balik lagi ke gedung Kejaksaan Agung, cuma 11 triliun penuh saat gedung-gedungnya itu. Kalau 14.000 triliun apa? Apa nggak kediri keurup duit? Madura. Dasar, Pak. Dan itu hilang, lenyap, dimakan oleh sekitar 50 keluarga di Indonesia yang hartanya lebih dari 50% Indonesia punya. Ada Prayogo Pangestu, ada si Sinarmas, ada Antoni Salim, ada Luk Potong yang hartanya ratusan triliun. Triliun loh, Pak. Triliun itu artinya nolnya ada 12. Artinya miliarnya ada 1.000. Miliar ada 1.000. Saya mohon maaf dengan mungkin kurang ajar, nggak sopan. Mohon maaf bener ya. Kecuali yang pengusaha atau apalah kalau punya pondok ya kali ya. Yang kita di luar itu bukan pengusaha, bukan punya pondok. Kira-kira punya nggak kita harta atau duit 10 miliar? 10 miliar aja deh, nggak usah banyak-banyak. Ada yang punya? Masa nggak punya? Saya aja nggak punya. Artinya itu uang banyak banget gitu loh. Dan itu selama ini berputar di kalangan tertentu dengan cara menyogok pejabatnya dan sebagainya. Nah, di acara di Bekasi itu, Munarman menjawab begini. Ketika ditanya apakah Prabowo masih bisa kita harapkan. Dia mengatakan Prabowo pernah menulis buku Indonesia Paradoks dan Solusinya. Kata Munarman, artinya Prabowo menyadari Indonesia punya masalah. Hartanya banyak, kekayaan alamnya luar biasa, tapi penduduknya miskin. Miskin. Udah miskin, dikenain pajak macam-macam. Semua pajak. Tadi di Pamekasan ada salah satu pembicara mengatakan ponakannya atau siapa baru beli motor 21 juta atau 23 juta. Harga yang dibayar 21 juta atau 23 juta. Tapi begitu dilihat fakturnya itu cuma 16 atau 18 juta. Jadi banyak sekali dipotong pajaknya untuk pemerintah. Belum lama beli mobil listrik Wuling Darion 446 juta.
fakturnya 236 juta. Jadi hampir 50% Pak pajak diambil pemerintah. Kita bayar. Kita datang ke SPBU, beli SPBU, pajak. Betul nggak? Beli Pertalite, beli Pertamax, pajak. Kita mampir ke warung-warung, ada McD segala macam, pajak. Semua kena pajak. Bahkan tempe, tahu yang kita makan itu ada pajak. Karena dibuat dari kedelai, kedelainya kita impor dari Amerika, ada pajaknya, ada biaya masuknya. Jadi semuanya pajak. Jadi di Indonesia yang nggak kena pajak cuma 2. Mohon maaf, kentut sama buang ludah. Semuanya pajak. Gila. Nah, itu bayangkan negara kaya raya, penduduknya miskin tapi diperes pajaknya. Ah, gitu. Dan kata Munarman tadi, orang yang menulis buku itu berarti sadar Indonesia bermasalah dan dia punya solusi-solusi. Dia katakan beda dengan Jokowi. Jokowi itu memang disetting, disiapkan dari awal untuk menghancurkan Indonesia. Kapan-kapan insya Allah kita bicara bagaimana mulai dari tukang kayu di Solo menjadi wali kota. Saya datang ke Solo, saya wawancara dengan Ketua DPC Solo, PDIP, yang jadi wali kota. Siapa namanya? FX Rudy, ya kan? Dia cerita bagaimana. Lalu saya datang bertemu, wawancara, bikin podcast dengan Sekda Solo waktu Jokowi jadi sekdanya. Cerita, wah itu bohong semua tuh Mas, Bang Edi bohong itu. Dia bilang enggak ngambil gaji, wong saya ngambil tanda tanganin kok. Bohong semua tuh. Lalu itu saya bilang, loh Pak, itu kan dia hebat Pak, bisa memindahkan pedagang kaki lima tanpa penggusuran. Kalau Pak itu bohong semua itu. Bohong semua. Itu waktu dia pindahkan itu ada dana dari Kementerian Koperasi 5 juta per pedagang. Itu nggak diekspos, jadi mingi-mingi itu. Wah, apa lagi? Itu baliho itu saya tegur kepala dinas periklanan. Ini siapa yang suruh? Bapak. Kenapa? Bapak mana? Bapak wali kota. Jadi uang pajak baliho itu 250 juta. Tapi pengusaha yang pasang pajak, pemiliknya itu bayar berapa coba? Uang pajak yang harus dibayar itu 250 juta. Tapi pengusaha pajak itu bayar berapa coba? Sebut deh kira-kira berapa? Hah? 2,5 juta. Pajaknya 250 juta. Yang dibayar oleh pengusaha itu berapa? 500. Berapa lagi? Hampir 6 miliar Pak. Kemana larinya? Ke Bapak. Ini manusia, bohong terus. Sekdanya yang ngomong. Nah, Cak Nun, MH Ainun Najib, ingat nggak pernah mengatakan Jokowi itu Fir'aun. Dan setelah itu sakit. Saya ketemu dengan Cak Nun di Jogja di sebuah acara, saya bicara berdua begini, sebelum acara saya ngobrol, Cak, sampean sakit Cak? Iya. Betul, karena gara ngomong Fir'aun. Iya, betul. Loh sampean kan ilmunya bagus. Takwa kalau apes gitu. Fir'aun. Lalu teman saya dokter ahli politik, ilmu politik dari UI, si Mulyadi, mengatakan Jokowi itu utusan neraka yang dikirim untuk menghukum bangsa Indonesia. Sakit. Hampir 2 tahun. Saya ketemu sama dia. Bro, gimana bro? Sakit bro. Iya bang, hampir mati saya bang katanya. Gila ya. Nah, kembali ke soal Prabowo, kata Munarman, orang ini menulis buku dan orang ini paham masalahnya dan dia ingin memperbaiki. Persoalannya adalah bahwa apa yang dilakukan dianggap enggak pas dengan niatnya, itu lain lagi. Teman kita, Said Didu mengatakan, saya percaya dengan niat baik Prabowo, tapi saya frustasi dengan caranya. Kan gitu kan? Belakangan lagi dia ngomong lagi, saya percaya dengan niat baik Prabowo, tapi saya hampir gila dengan cara Prabowo.
Nah, Bapak, saudara kalian para kiai yang baik yang saya hormati, tadi saya sempat buka-buka, ternyata buku Paradok Indonesia itu dahsyat. Kenapa dahsyat? Dahsyatnya begini. Buku Paradok Indonesia itu menyoroti berbagai persoalan yang dialami Indonesia selama belasan puluhan tahun. Jangkarnya, peknya itu adalah negara yang kaya raya, tapi rakyat yang miskin. Lalu Prabowo melihat itu disebabkan pasal 33 tadi tidak dilaksanakan karena sistemnya kapitalisme liberal dan kleptokrasi, negara para maling. Maling, semuanya maling, pejabatnya maling, pengusahanya maling, segala macamnya. Nah, saya nggak ingin detail soal ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa kenapa Prabowo sampai berani meramalkan 2030 akan bubar? Karena di buku itu dia bikin macam matriks. Ini masalahnya, ini dampaknya, ini solusi yang ditawarkan, ini time frame-nya, waktunya. Kalau ini nggak ditempuh, ya, maka ada yang nyebut juga buku inilah roadmap, peta jalan. Peta jalan menyelesaikan masalah-masalah Indonesia. Kalau ini nggak ditempuh, maka tahun 2030 bubar. Makanya kemudian dia bentuk Satgas PKH, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Yang sekarang di bawah Syafri Samsudin itu sudah berhasil menyita kembali 4,3 juta hektar. 4,3 juta hektar itu berapa luas ya kebun sawit ya? Coba kita lihat ya. Ada yang tahu nggak siapa yang punya tanah? 1 hektar 10.000 meter. Ya. Jadi 4,3 miliar meter. Iya, 43 betul. miliar meter. Seluas 4,3 juta hektar. 4,3 juta hektar sama dengan seperempat Indonesia. 4,1 juta. Oh, enggak. 160 juta hektar. Monggo sambil dimakan, Oke. diminum. Jadi 4,3 hektar itu kata Google AI sama dengan 8 kali luas Pulau Madura. 8 kali luas Pulau Madura. Dasar ya? Atau kita ganti berapa kali dik? Sama dengan 64,9 kali, 65 kali luas DKI Jakarta. Dan itu hanya dimiliki oleh sekitar 50 keluarga saja. Zaman Joko Widodo dibentuk satgas seperti itu yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Atasi Segala Urusan. Menteri Atasi Segala Urusan, ASU. Jangan digabung. Ya. Lalu Luhut mengatakan bahwa dia memberikan tawaran solusi diputihkan. Diputihkan itu apa artinya? Diputihkan. Kalau diputihkan, maka ada denda yang harus dibayar. Kalau itu dilakukan, maka pemerintah akan mendapat uang 300 juta. 300 triliun. Banyak apa banyak tuh? Banyak, tapi diputihkan. Artinya tanah-tanah yang dirampas itu menjadi milik perampasnya. Menjadi milik perampoknya. Tapi bayar denda 300 triliun. Nah, zaman Prabowo yang sudah disita itu zaman Luhut sampai 5 juta hektar, bukan disita, didata 5 juta hektar. Di zaman Prabowo 4,3 juta hektar. Yang ini menarik. Kalau 5 juta hektar itu dihitung produksinya, maka setahun akan menghasilkan 240 triliun.
Kalau diputihkan dapat 300 juta, tapi sekaligus hilang udah. Sekali doang. Tanahnya jadi milik konglomerat oligarki. Nah, di tangan Prabowo ini tidak seperti itu. Bisa dapat 240 triliun, tapi setiap tahun dapat, dan tanahnya tetap milik negara. Waktu kemudian dia juga tadi sumber daya alam. Karena 14.000 triliun hilang kan? Maka dia bentuk perusahaan untuk menampung menjadi pintu masuk, pintu keluar ekspor sumber daya alam. Khususnya sawit dan batu bara. Dibentuk DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia. Lalu ketika perang Iran Israel Amerika makin dahsyat, minyak tambah bergejolak, babak belur APBN kita. Kalau dibiarin terus pasti jebol. Maka Menteri Keuangan Purbaya berinisiatif akan menaikkan royalti batubara. Dinaikkan, kalau dihitung itu kalau royalti batubara dinaikkan, maka pemerintah bisa dapat sekian ratus triliun lagi. Apa yang terjadi Bapak Sri hormati? Mas MBG, tahu MBG? Mas Balil Ganteng. Mas Balil Ganteng bilang pada wartawan, pengusaha pertambangan keberatan dan menolak dinaikannya pembayaran royalti. Lalu mereka diskusi dan hasilnya rencana menaikkan royalti batubara ditunda. Jadi bagaimana dasarnya para pengusaha itu, oligarki itu masuk campur tangan mengintervensi peraturan perundangan yang bisa mereka gagalkan. Saya kasih contoh ya bagaimana lezatnya bisnis batubara. Batubara itu di atas permukaan bumi. Untuk mengeksploitasi nggak perlu teknologi. Cukup bawa beko, dapat. Nah, mereka bisa dapat lahan konsesi ribuan, ratusan ribu, jutaan hektar itu dengan cara datang ke pejabat. Cak, aku mau dong tambang batu bara 10.000 hektar itu. Oh ya, kapan kita urus? Kasih duit. Nyogok, suap. Mana ada urusan pemerintah yang nggak pakai duit? Jangankan izin batu bara. Saya nggak tahu kalau sekarang KTP masih pakai duit nggak? Saya nggak tahu ya. Gitu. Udah gitu, bagaimana dia mengusahakan lahan itu? Perlu dana. Dia datang ke bank BUMN, Mandiri, BRI, BNI, apalagi itu. PSI. Minta duit, dapat buat ngusahain itu. Lalu dia lapor tiap tahun pada pemerintah, saya keruk batu bara 10.000 ton. Bayar royalti, sekian. Kata dia sebenarnya enggak lu kan enggak 10.000 ton, gue tahu gitu. Dia diam aja ini. Jadi kalau dia lapor 10.000 ton, itu minimal yang dikeruk 50.000 ton. Bisa 100.000 ton, 10 kali lipatnya. Dan itu terjadi umum betul. Jadi udah jumlahnya dikurangi laporannya, royaltinya sedikit. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngambil, ngeruk, dan itu jadi milik mereka semua. Kita, rakyat, negara dapat remah-remahnya, rakyat dapat bencana alamnya. Nah ini yang mau dirapikan. Dan apa yang terjadi Bapak, saudara yang hormati? Kalau saya di kampung, ada jalan desa, lalu saya punya preman, saya bikin portal, saya bikin aturan, setiap yang lewat bayar 2.000 perak. Kalau nggak mau, nggak boleh lewat. Kalau ngotot, gue punya preman, hajar. Ya kan? Terjadi tuh, 2.000, keluar masuk 2.000. Lama-lama saya punya uang banyak. Lalu ada Pak Lurah baru, wah ini saya ini nggak bener, nggak boleh. Ini ngelanggar peraturan, nggak boleh. Bongkar itu. Kan saya nggak punya pendapatan lagi. Kira-kira saya marah apa marah? Kurang ajar nih Lurah baru nih. Saya kumpulin teman-teman saya punya portal-portal lain. Saya kumpulin teman-teman saya yang punya macam-macam tadi. Ini kurang ajar nih Lurah baru nih. Kita sikat yuk. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi antara lain pada tanggal 25 Agustus tahun 2025. Ada yang masih ingat? Halo?
sampai awal September. Ada masih ingat? Demo besar. Dan itu terkonfirmasi. Ada namanya George Soros yang mendanai. Hari Jumat pagi kemarin 2-3 hari yang lalu, saya ngumpul di rumah mantan menteri dengan 10-15 orang. Ada mantan Panglima TNI, ada menteri yang baru dilantik, ada mantan menteri ini, ada macam itu ngobrol macam-macam. Dan mereka mengatakan bahwa ada data sampai Maret 2026 ini Soros sudah menggelontorkan 28 juta dolar untuk urusan ganggu-ganggu. Bagaimana caranya? Pokoknya diproduksi narasi-narasi negatif, narasi-narasi buruk bahwa bahwa Prabowo bermasalah, iya, setuju. Bahwa program-programnya babak belur bonyok jadi tempat korupsi, iya. Bapak tahu MBG itu dahsyat. Apa urusannya makan bergizi gratis dengan kaos kaki harga 100.000 sepasang? Memangnya waktu makan nyendoknya pakai kaos kaki? Nggak ada urusannya, tapi itu terjadi. Apa urusannya makan bergizi gratis dengan motor listrik yang harganya hampir 50 juta? Satu biji, belinya bukan 3, bukan 5, belasan ribu. Apa urusannya? Banyak penyimpangan sekali. Koperasi Merah Putih juga begitu. Banyak penyimpangannya. Tapi di luar itu, yang kita harus lihat adalah bahwa ada niat supaya dana itu bergulir, tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Persoalan pelaksanaannya bermasalah, yes. Saya bulan November sampai Januari disewa. Saya disewa oleh Ordal. Bang, tolong bantu bang. Gimana? Ini bos kan punya MBG bagus nih. Cuman kan di lapangan bermasalah. Terus tolong abang keliling Indonesia, lihat apa aja masalahnya. Saya jalan hampir 2 bulan dengan tim saya di 8 provinsi, 21 kota. Jalan keliling dan saya temukan masalah-masalah MBG itu. Terus saya buat laporan, saya serahkan, nih, lu kasih Prabowo ya biar dia tahu. Jadi banyak betul masalahnya, memang luar biasa. Cuma sekali lagi tadi bahwa bila dibandingkan dengan pendahulunya, itu dahsyat Pak. Dia ini jangankan lawan politiknya, pembantunya juga disandra. Jadi kalau ada menterinya maling, dia nggak tegur. Ada menterinya ngerampok, dia nggak omelin. Misalnya menterinya lagi ketahuan lagi nyolong mangga tetangga, dia potret, cetrek gitu. Menterinya ketahuan lagi tidur sama istri tetangganya, cetrek, dipoto. Terus dikasih gini. Waktu dibutuhkan, kamu bantu saya begini-begini. Wah, nggak bisa Pak. Ya udah, ini bagaimana nih? Kamu bantu saya begini. Waduh, jangan Pak. Ini bagaimana nih? Mau keluar nggak? Mau beredar nggak? Semua disandra. Dan itu terjadi. Ingat nggak? Ada yang baru-baru ngomong si Bitor Suryadi, elitnya PDIP. Dia mengatakan di rumah Jokowi ada bunker. Isinya, isinya ratusan triliun. Ada bunker. Dan dia mengatakan ada tempat-tempat lain bunker-bunker serupa milik Jokowi. Lalu Rocky Gerung, yang saya bilang ini ada di Google ya, bisa dicari, diketik aja, gampang. Lalu Rocky Gerung mengatakan bahwa Gibran pernah datang ke tempat dia untuk berguru, kata dia, dan dia mengatakan setiap Sabtu menteri datang ke Solo setor. Nah, waktu Jumat pagi itu saya ulang lagi kalimat itu, teman saya yang menteri itu mengatakan, iya betul ya. Waktu itu ada teman kita menteri lain datang ke sana, kopernya itu belum sempat digeser ke dalam kamar. Jadi masih ada di ruang tamu. Dahsyat nggak uangnya? Nah, uang itu yang sangat banyak itu yang dia mau, saya masih sanggup keliling ke provinsi-provinsi. Saya akan keliling ke kecamatan-kecamatan, gitu kan. Bulan Juni kan mulai dikeliling tuh. Itu memang di kepala dia adalah bagaimana, di mana lagi, kecamatan mana yang belum ada PSI.
Jadi saya pernah tanya pada orang sangat dalam, bukan ordal, orsadal, ya, orang sangat dalam. Saya bilang, bro, presiden kenapa nggak pecat si Sigit? Udah lama banget, masalah terus lagi. Kenapa? Takut sama Sigit, saya bilang gitu. Marah dia. Kenapa takut sama Sigit? Marah. Ini Kang, dia bilang, ini Akang begini nih. Iya, dia bilang gini, Akang, Sunarko, Marwan Batubara di absen-absen ke orang-orang itu. Ini ngeritik presiden tapi sekaligus menghina presiden, dia bilang gitu. Kalau mau ngeritik presiden, kritik aja. Kenapa tidak dicopot? Apa segala macam? Nggak usah bilang Prabowo takut sama Sigit dong. Kan gue presiden ya, terserah gue dong gue mau pakai mau enggak. Itu, Kang, dia bilang, SK-nya sudah ada. Udah mau diterangkan, tapi karena Akang dan kawan-kawan menghina presiden marah juga, dia bilang gitu. Nah yang begini-begini Pak, dia punya birokrasi, punya dana, punya buzzer, punya semuanya, punya LSM, punya wartawan, semuanya itu digunakan untuk seperti itu. Dan kalau kita lihat dikit lagi habis waktunya, itu polanya sama dengan 98. Polanya adalah memproduksi dan mengamplifikasi, menyiarkan seluas-luasnya narasi-narasi negatif. Supaya rakyat marah. Gila ya, dalam tempo sebentar 4 kali ke Prancis. Pesta nginep di hotel mewah. Marah gak kita? Halo? Marah gak kita? Marah, ada ulang tahun di hotel mewah. Marah kan kita kan? Itu betul, setuju. Tapi, ada tapinya sih. Hal-hal itulah yang kemudian digoreng-goreng menjadi bahan yang sangat bagus untuk membakar kemarahan. Terus dicari, memang saya katakan lagi Prabowo yang bermasalah. Ngapain juga dia mengatakan orang desa nggak butuh dolar? Ngapain gitu loh? Orang desa nggak pakai dolar terus ngapain gitu loh? Jangan orang desa kita aja nggak pakai dolar, kita makan ini kan kita pakai rupiah, ya nggak? Kita datang ke Mart itu kan kita juga pakai rupiah, nggak pakai dolar. Jadi gitu loh. Nah, hal-hal itu yang blunder-blunder itu kemudian digoreng, dimainkan sehingga rakyat marah. Kalau marah nanti terjadi rusuh, chaos. Ini diharapkan betul. Kalau chaos terjadi maka mereka ambil alih. Sebagai penutup, saya ingin katakan bahwa oke, Prabowo kita jatuhkan. Kesel kita, marah kita jatuhkan. Oke, setuju. Katakanlah sukses ya, walaupun tanya gimana caranya. Punya masa berapa? Kan gitu kan. Saya kan di Jakarta langganan aksi demo, mau di DPR, di Bawaslu, di KPU, di mana saya langganan. Kurang apa tokoh-tokoh yang muncul? Ada Din Samsudin, ada Jenderal Sunarko, ada tokoh-tokoh besar nasional. Yang datang berapa, Pak? 1.500. Sedikit. Udah gitu yang datang cari yang anak umur 30 tahun nggak ketemu. Yang ada 50, 60, 70 udah aki-aki nenek-nenek yang aksi. Nah, itu berkali-kali begitu. Makanya saya kadang-kadang mikir, oke, kita jatuhin Prabowo, gimana caranya? Revolusi dong, revolusi. Oke, revolusi. Siapa yang pimpin? Berapa yang bergerak? Oke, kita lempatin. Katakanlah berhasil Prabowo jatuh. Oke? Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau kita naikin? Siapa mau kita jadiin? Siapa? Dan sudah hampir pasti yang akan jadi itu adalah orang yang direstui oleh oligarki. Karena dalam proses menjatuhkan Prabowo itu ada dana mereka, ada pasukan mereka, ada kerja-kerja mereka, dan itu nggak ada yang gratis. Justru dengan segala hormat dan mohon maaf, kita yang ditunggangi. Tadi ngomong 28 juta dolar ya. Disebut ini dapat begini, majalah dapat sekian gini, dapat ada angka-angkanya. Ada angkanya 11 miliar, 109 miliar, ada yang 2,4 miliar, 4,4, ada semua.
Itu kan semua bekerja. Bekerja. Untuk nama-nama yang muncul seperti ketua BEM UGM, Sitio itu, saya yakin dia anak baik. Dia niatnya tulus, saya yakin. Dia ingin Indonesia baik, saya yakin. Nah, cuman keyakinan, kepahlawanan dia itulah kemudian yang dimanfaatkan, dikapitalisasi. Dia nggak terlibat, saya yakin. Dia nggak dapat apa-apa, saya yakin. Dia bekerja tulus untuk Indonesia yang lebih baik, saya yakin. Yakin. Cuman ini kan orang-orang pintar. Orang-orang ahli. Nah, pakai kembalikan tadi pertanyaannya, kalau Prabowo kita jatuhkan, siapa penggantinya? Dan tidak ada satu penggantinya, Habib Hasan misalnya. Sopo? Habib Ayik. Nggak bakal, karena nggak direstui oleh oligarki. Gitu loh. Nggak bakal. Dah, sementara kita sebagai pemantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke Bang Edi. Fadil. Iya, makasih. Rujukannya Munarman lagi nih. Dalam sebuah diskusi dia mengatakan, kita nih kalau kumpul, yang kita lakukan adalah belanja masalah. Ngomongin masalah, terus sambil ngomel-ngomel. Begini, begini, seperti malam inilah begitu ya. Udah berhenti belanja masalah. Ayo kita eksekusi solusinya. Dari kritik ke solusi. Nah, kan gitu kan. Nah, sekarang beberapa pikiran idealnya kan bagus. Udah berhenti ngomong masalah, kita ngomongin sistem, kita ngomongin calon pemimpin masa depan. Saya sungguh sangat sepakat. Karena tadi dalam mukadimah tadi sebelum pembukaan tadi siapa namanya? Qori kita kan baca Al-Maidah ya. Apa hukum jahiliyah yakun? Nah, katanya apakah hukum jahiliyah yang kamu kehendaki? Kan begitu kan? Itu kan nampol banget gitu. Padahal Allah sudah mengatakan Islam itu ad-din gitu loh. Dan ad-din Islam itu kita diperintahkan untuk kafah yang hampir tiap Jumat dibacakan oleh para khatib kan begitu kan? Udkhulu fisilmi kafah kan begitu. Udah gitu ada lanjutannya agak aneh nih, perintah berkafah Islam tapi dilanjutkan wala tatabi'u khutuwati syaitan. Apa urusannya nih? Apa hubungannya nih gitu kan ya? Apa Allah iseng-iseng aja ngomong begini gitu. Wahai orang beriman, masuk Islam secara kafah, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Kalau buat saya yang bodoh, saya nggak pernah pesantren. Dalam pemahaman saya, Allah ingin mengatakan pada kita, kamu masuki, pelajari, pahami, laksanakan Islam secara kafah. Jangan kayak prasmanan, pilih-pilih, bandeng oke, ikan teri ogah, geudeg oke, rendang malas, pedas dan nggak bisa begitu. Tapi kalau kamu begitu nggak kafah, berarti kamu sudah mengikuti langkah-langkah setan. Ngeri nggak? Berbekal Al-Baqarah 208, mohon maaf kalau saya keliru, dia banyak ada habaib, kiai, ustadz, segala macam, pasti lebih paham. Dalam pemahaman saya, berdasarkan Al-Baqarah 208, yang namanya dosa itu bukan cuma korupsi. Dosa itu bukan cuma nyolong, nipu. Tapi dosa itu karena tidak menerapkan Islam secara kafah. Kenapa? Karena kita mengikuti langkah-langkah setan. Mohon maaf kalau keliru, mohon diluruskan. Nah, ini kan patokannya itu sebetulnya. Harusnya itu gitulah, harusnya kita jadikan tadi mabda tadi kan, rujukan, fondasi tadi, itu harusnya. Nah, cuman dalam prakteknya kan kita ingin seperti makan cabai. Terus langsung pedas. Padahal Nabi Allah Muhammad SAW perlu waktu 23 tahun. Manusia terbaik yang pernah Allah lahirkan. Yang maksum, yang dilindungi, segala macam. 23 tahun dan dibantu orang-orang sekualitas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan kawan-kawan.
Kalau Ustadz Maulana yang bantu Edi Mulyadi, ya elah, gitu loh. Yang bantu si kupret, si kucluk gitu. Gitu loh maksud saya ya. Nah, padahal seperti itu. Kalau Allah mengatakan Islam itu sebagai ad-din yang liyudhirahu ala dini kulli. Ya kan itu kan? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Untuk apa? Liyudhirahu ala dini kulli, kan begitu. Jadi Islam itu kan sistem gitu loh, bukan cuma urusan kita menyembah Allah saja, tapi Islam juga ngatur tambang. Tambang tuh diapain sih? Air tuh diapain sih? Kebun, hutan tuh diapain kan begitu kan? Kan manusia berserikat dalam 3 hal kan? Api, air, rumput. Kan itu semua yang dalam bahasa Prabowo sekarang namanya ketahanan energi itu. Diapain? Tadi beliau bilang, apa hak mereka tiba-tiba bagi-bagi kapling-kapling, lu dapat 10.000 hektar, lu dapat 30.000 hektar. Lu minta izin sama gue enggak? Kan itu punya gue sebagai rakyat. Yang begitulah. Nah, pertanyaannya saya ingin tidak terlalu masuk detail karena ini memang nggak cukup kita ngobrol 2 jam 3 jam. Tapi pertanyaannya, Edi, kenapa kita rakyat Indonesia 84% Muslim yang selama berpuluh tahun menjadi penduduk dunia dengan Muslim terbesar, itu kok umat Islam dikuyo-kuyo gitu loh. Kok dikuyo-kuyo, dizolimi segala macam. Melangkah ke sana diintelin, dikintilin ya. Rumah saya berkali-kali. Apalagi kalau udah mau aksi 212 segala macam, was, macam-macam itu. Istri saya telepon, Abi, itu dari tadi ada orang udah itu terima kasih udah ngawasin kita. Saya bilang gitu kan. Macam-macam itu. Nah itu yang saya khutbah Jumat di Masjid Kelapa Gading. Tiba-tiba habis sholat Jumat, pengurusnya bilang, Ustaz, itu yang 2 orang itu intel. Oh iya, saya panggil. Sini. Kenapa sini, duduk sini ngobrol. Ambil foto buat laporan. Buat laporan. Terus saya kasih kartu nama saya, catatnya jangan sampai salah. Edi, jangan EDDI, jangan ya, jangan salah. Apalagi dia di Mulyadi, Jawa Barat gitu. Terus saya tahu aja, ya tahu lah gue kakek-kakek, emang pada kecil. Saya bilang gitu. Bayangin orang Islam juga sholat Jumat loh. Nah, pertanyaannya kok kita terkuyo-kuyo terus gitu. Kenapa? Padahal Allah berfirman kuntum khairu ummah. Nah, kan aneh gitu loh. Ukhrijat linnas, wah aneh lagi gitu loh. Nah, saya ingin mengatakan tadi bukan untuk mengecilkan perjuangan kita dengan mengatakan Nabi Muhammad itu terbaik. Pembantu-pembantunya orang-orang terbaik. Perlu 23 tahun. Kita insya Allah baik. Calon kita yang kita lulus insya Allah baik. Ya kan? Walaupun akan kalau kita mau detail masuk sedikit lagi, demokrasi kita muahal loh. Ya. Kalau mau jadi bupati, wali kota minimal 50 miliar, 100 miliar. Ya, 100 miliar minimal. Jadi gubernur ya setengah triliun, 2 triliun. Jadi presiden ya unlimited. Duitnya, kalau saya tiba-tiba calon bupati, kan mestinya rakyat tempat saya bertanya waktu saya bagi-bagi duit, duitnya siapa? Ya enggak? Kalau saya mau jadi bupati, Gresik ini bupati apa? Bupati, saya bayar masukin duit di amplop 200.000 satu amplop. Saya perlu sediain berapa amplop? 10 amplop. 100 amplop, 1000 amplop kan enggak. Kalau lo mau masuk jadi bupati di Gresik, lo minimal sediakan 200.000, 300.000 amplop deh. Coba berapa duit tuh? Belum balihonya, belum kaosnya, belum makan-makan. Aduh, kan mesti ditanya, ini duit siapa? Lu kan cuma wartawan, nggak punya duit. Oh, ini duit bohir saya, namanya Maulana Lim. Oh, ini duit bohir saya, namanya Ihsan Lu. Semuanya pakai begini-begini lah gitu loh. Yang gini, Maulana Lim, gitu kan.
Ihsan low gitu. Gitu-gitu lah yang begini-begini. Begitu saya menang, kan saya lapor, Tuan, saya udah menang jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden. Kata bosnya kan, oke, bagus. Kalau gitu tambang yang belah sana kasih saya. Hutan belah sana, kan begitu akhirnya. Siapapun jagoan kita tadi saya katakan, yang akan jadi adalah orang yang direstui oleh oligarki. Terus gimana dong? Ya pasti kita harus ngapa-ngapain juga. Nah, sebagai penutup betul-betul, saya mau tanya, jualan apa yang paling menguntungkan? Ada yang tahu nggak? Jual apa yang paling menguntungkan? Jual apa? Jual janji. Jual janji. Nanti kalau saya jadi presiden, stop impor gitu. Dihina. Jualan apa yang paling menguntungkan? Jualan intan, Pak, yang paling menguntungkan, Pak. Intan. Intan surullah yang surga. Itu Allah yang berfirman loh. Yang nggak pernah ngapusin bujui loh. Intan surullah. Kalau sampai sekarang Allah belum menolong kita, Allah gombal nih. Intan surullah yang surkum. Jika kamu menolong Allah, agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Mana? Kita udah berjuang, kita udah bentuk relawan sini, relawan situ, kita udah kumpulin duit, kita datang ke Jakarta, bar bebas, udah segala macam. Mana? Katanya intan surullah. Ya kalau kita orang yang waras gitu kan, berarti di mata Allah kita belum dianggap cukup menolong agama Allah. Kan begitu. Bukan cuma Allah tolong, wa yusabbit aqdamakum, jadilah jagoan kamu presiden. Walaupun kamu nggak niat, kamu jadi menterinya. Walaupun kamu nggak niat, kamu jadi jubirnya. Karena Allah janji, yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi saya tidak bermaksud mengajari ikan berenang. Mohon maaf. Panjenengan sedoyo jauh lebih canggih soal-soal seperti ini. Saya cuma ingin memberikan sedikit stimulus. Jangan-jangan itu yang terjadi di antara kita selama ini. Kita seolah-olah merasa sudah berjuang, sudah menyiapkan pemimpin, sudah begini-begini, kata Allah, belgedes. Allah memang menjanjikan innal batila karena zahuqo. Tapi kan sebelum innal batila kan ada perintah lain, wakul ja'al haq. Kebenaran itu harus ditampakkan, harus didatangkan, harus diperjuangkan, baru al-batil hancur. Cuman masalahnya siapa yang layak mendatangkan dan memperjuangkan kebenaran? Pertanyaannya, kenapa Allah memerintahkan memilih Musa dan Harun? Bukan memilih Korun, siapa lagi itu, Haman dan sebagainya. Kenapa Allah memilih Ibrahim gitu loh, bukan yang lainnya, Azar dan sebagainya. Jadi ada orang-orang yang masuk radar Allah untuk menjadi pejuang-pejuang pembawa kebenaran. Kita yang ngotot karena marah ini, jangan-jangan kita nggak layak masuk dalam radarnya Allah. Maka saya selalu mengingatkan diri saya dan kepada semua yang saya kenal, bahwa berjuang itu kita harus mempersiapkan diri, yes. Duduk kita malam ini bagian dari mempersiapkan diri. Tadi teman kita Wawan bilang, ini kan kita ngumpul nggak murah nih, coba kita berapa duit harganya gitu kan, nggak murah. Ini kita tempuh, ada yang nyukongi, ada yang patungan, ada yang bantingan gitu, sama-sama terjadi pertemuan ini. Ini bagian dari persiapan. Tapi yang ingin saya ingatkan, persiapan yes, tapi please jangan lupa mempersiapkan diri dan memantaskan diri. Buat kita pantas di mata Allah sehingga kita, oke, kamu masuk jadi pejuang-pejuangku, kamu masuk jadi bagian dari jundullah dan sebagainya. Kalau kita nggak siapin, mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pendidikan penting nggak ya? Penting ya.
Ekonomi penting nggak ya? Sangat. Penting. Ilmu agama gitu penting nggak? Nomor satu. Oke. Penting. Kalau ada ustadz, kiai, ulama, habaib ceramah, pangpung yang nonton, yang dengerin 1.000 orang. Banyak gak tuh? 3.000 deh, saya tambahin bonus. Banyak gak? Pertanyaan saya pertama, dari 3.000 orang itu yang betul-betul dengerin waktu sang penceramah bicara berapa orang? Kedua, pasti nggak semua. Kedua, dari yang jumlah yang mendengarkan itu berapa yang melaksanakan? Berapa yang melaksanakan anjuran-anjurannya, isi-isi ceramahnya? Itu audiens. 5%. Sekarang kepada si penceramahnya yang kondang, terkenal, warok segala macam. Habis khutbah Jumat kayak ceramah umum kayak apa kayak duduk sebentar kan nggak langsung pulang kan, ngerumpi kan, ada pengurusnya, panitianya, ada jamaahnya ngumpul. Tiba-tiba ada satu jamaah, Bib, Pak Kiai, Pak Ajengan, tadi datang kan ceramahnya malam misalnya, lewat jalan situ ya, depan situ ya, iya, itu Bib, biasanya kalau lewat Isya jam 8-an, itu banyak anak muda kumpul di situ. Di tikungan itu ada rumah kosong. Mereka minum-minum, mabuk-mabuk, kadang narkoba, ganggu yang lewat, begal, nyopet, ngerampas. Lalu si Habib itu bisa apa? Pak Ustadz, Pak Kiai itu bisa apa? Tolong gimana Bib solusinya? Bisa apa? Tapi bandingkan, di sebelah tempat ceramah itu ada kantor polsek. Lalu ada orang yang sama datang ke kapolseknya. Pak Kapolsek, itu di gang saya, kalau malam suka ada anak muda begini. Pak Kapolseknya bisa apa? Kamu bawa anggota kamu 5 orang, tangkap. Kenapa bisa begitu? Padahal di Kapolsek itu paling banyak 30-50 orang loh. 30-50 orang maksimal masuk Kapolsek. Pak Kiai Habaib tadi jamaahnya 5.000 loh. Dahsyat. Kekuasaan. Ada kekuasaan. Di Jakarta itu zaman Ahok ada namanya gedung di Jakarta Utara, namanya Alexis. Pernah dengar? Wih, langganan. Ada yang bersandra soalnya. Sampai istilahnya perempuan-perempuan di sana kalau minum kopi, kopinya kelihatan lewat. Kok tahu sih? Wartawan. Kalau lagi duduk ada iseng-iseng laler lewat nemplok, meleset dia. Kepleset saking licinnya. Itu Habib Rizik dan pasukan FPI-nya bolak-balik datang. Minta ditutup. Nggak tempat, maksiat, narkoba, prostitusi segala macam. Tutup nggak? Boten. Zaman Anies jadi gubernur, tutup. Bukan Anies, bukan gubernur, kepala dinas pariwisata. Selembar surat, intinya kurang lebih, dengan ini kami sampaikan bahwa permintaan saudara untuk memperpanjang izin operasional Alexis tidak dapat kami setujui. Tutup bos. Surat bos. Ahok menghina Al-Maidah ayat 51. Habib, kita semua jutaan manusia tumplek blek. Ditangkap gak? Enggak. Enggak. Tapi coba bayangkan, ini nggak terjadi. Coba bayangkan ada 5 orang aja anak muda, pangkatnya brigadir, aibda, itu paling tinggi kompol gitu ya, datang ke perumahan Pluit. Di sana, tok, selamat siang, ini rumah Pak Basuki Cahayapurnama ya? Iya. Pak, mohon maaf, ini ada surat perintah penangkapan. Tangkap dia. Cuma selembar kertas, ada logo Garudanya, ada tanda tangan, ada sampelnya. Ditangkap. Apa tuh? Ada apa tuh? Kekuasaan. Saya sependapat ekonomi, bisnis, pendidikan
penting, setuju. Tapi yuk kita aksi yuk. Waduh, sorry, yayasan gue mau ada kunjungan dari tim penilai akreditasi. Jadi ya gue harus terima dia dong, kan gue mesti siap-siapin. Jadi aksi gimana? Ya teman-teman dulu aja deh. Aksi lagi gimana? Aduh jangan, gue lagi terima barang nih, gue lagi pesan ini buat isi stok toko gue. Itu maksud saya. Bagaimana niat baik kita untuk memperkuat ekonomi umat, untuk mencerdaskan umat segala macam itu sering terkadang menggelincirkan kita, dan dalam bahasa teman saya itu mengkanalisasi. Ini ada arus besar yang harus kita tempuh, lalu dikanalisasi, disodet-sodet. Ekonomi, pendidikan, sehingga begitu asik di sini, ya deh lu aja ke sana ya, gue ngurus yang ini. Itu yang terjadi. Dan itu sebabnya dalam An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum la yastakhlifanna fil ard. Ada lamnya, lam taukid, sungguh akan diberikan kekuasaan, khilafah, khalifah. Jadi umat Islam nggak boleh sok-sok anti politik. Bahkan umat Islam nggak cukup paham politik, tapi umat Islam harus berkuasa. Seperti kata beliau tadi bilang, Al-Fatih bisa membangun setiap madrasah, satu kampung satu madrasah, karena dia penguasa imperium. Tanpa bermaksud mengurangi istilahnya, astagfirullahaladzim, kebesaran Habib Hasan misalnya. Apakah beliau bisa, sak Gresik setiap desa, satu kelurahan, satu sekolah, madrasah? Boten saged. Karena kekuasaan itu penting. Kalau Om Ihsan punya banyak duit, lalu dia perintahkan anak buahnya, coba kamu data tetangga kamu mana yang perlu kita bantu tiap bulan sembako. Dia bisa bantu berapa keluarga? 5, 10, 100? Berapa? Lalu panjenengan punya perusahaan banyak, tolong kamu data kelurahan ini, siapa yang nganggur, suruh kerja di kantor saya, pabrik saya. Berapa bisa diserap? 10, 100, 1000, uang nggak cukup. Tapi kalau dia jadi wali kota, jadi gubernur, berapa yang bisa dikasih makan sama dia? Walaupun MBG-nya berantakan di lapangan. Maksud saya begitu ya. Kalau dia jadi gubernur, jadi wali kota, dia berapa bisa tenaga kerja yang terserap? Lagi-lagi kekuasaan penting. Cuman masalahnya adalah menuju kekuasaan itu yang persoalan. Kabar bagusnya, wa mayyattaqillah yaj'alhu makhraja. Kalau sampai sekarang kita belum dapat dimudahkan oleh Allah urusan kita, termasuk wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka dengan segala hormat dan maaf, berarti di mata Allah kita belum tahu. Nah, untuk itu tadi saya katakan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang untuk mendapat kehormatan menjadi pembawa panji-panji kebenaran. Saya ingin titip saja, kapan-kapan kalau sempat di rumah atau kapan, kita buka surat Ali Isra. Surat ke-17 ayat ke-78 sampai 80. Itu menurut saya roadmap setiap mujahid. Nggak mungkin kita bilang hancurkan kebungkaran, hancurkan kebatilan, sholat kita belang bentong. Subuhnya 6:30. Kalau sekali, 2 kali kecapean dan sebagainya oke lah. Tapi kalau langganan, yang buatan sakit. Kita teriak jihad, mohon maaf. Kita nggak tahajud. Aduh, mohon maaf. Kita nggak tahajud, sorry banget. Menurut saya sangat bisa keliru, tapi itu wajib buat kita. Walaupun Allah tidak wajibkan. Allah yang bilang kok maqam mahmudah kok dengan bertahajud. Masa kita nggak percaya sama Allah? Karena untuk mencapai derajat pejuang,
Enggak sembarangan. Enggak cukup semangat dan marah-marah saja, tapi memantaskan diri. Baru kalau kita pun lalu lewati dengan cara masuk dengan cara yang benar, keluar dengan cara yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Kan itu ayat hebat tuh. Perintah bertakwa, perintah mempersiapkan diri untuk masa depan apa saja. Ekonomi, pendidikan, kekuasaan, nafsun. Nafsun loh, individu loh. Lalu ittaqullah lagi. Itu kan diapit, semua usaha itu harus dasar takwa, tujuannya takwa. Kalau itu terjadi, maka ya jauh sama roja. Kalau itu terjadi, maka kita berhak waja'alna miladunka sultanan nasir, kekuatan yang menolong. Kalau itu nggak kita tempuh, mohon maaf, kita nggak berhak, nggak layak. Ya Allah berikan kekuatan yang menolong. Baru setelah itu Allah berikan kebatilan hancur. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.